Kalau kita ngomongin soal doa dalam Islam, pasti deh, yang pertama kepikiran itu Al-Fatihah. Ini adalah surat pembuka dalam Al-Quran, dan hari ini kita akan bedah bareng-bareng ayat per ayat buat ngungkap struktur dan makna yang luar biasa dalam di baliknya. Nah, perjalanan kita membedah surat ini bakal kita bagi jadi 5 bagian. Coba perhatikan deh gimana alurnya itu dibangun dengan rapi banget. Dimulai dengan pujian, terus lanjut ke pengakuan, dan puncaknya adalah satu permohonan yang sangat kuat. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama Al-Fatihah itu artinya apa sih? Namanya sendiri itu berarti pembukaan. Anggap aja ini kayak gerbang utama menuju keseluruhan isi Al-Quran. Dan ini juga jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari sholat harian seorang muslim. Jadi pentingnya surat ini, wah jangan ditanya lagi. Yang menarik banget nih ya, doa ini tuh nggak langsung to the point minta sesuatu. Sama sekali nggak. Justru, doa ini membangun panggungnya dulu dengan memuji Sang Pencipta. Kita lihat lebih dekat yuk. Dimulai dengan kalimat yang wow, kuat banget. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Coba perhatikan, sebelum ngomongin yang lain, yang ditekankan pertama kali adalah 2 sifat utama, rahmat dan kasih sayang. Baru setelah itu, diikuti pujian yang sifatnya universal. Nah ini nih, ada detail kecil tapi maknanya dalam banget. Frasa Rabbul Alamin atau Tuhan seluruh alam. Ini bukan Tuhan satu kelompok atau Tuhan satu suku. Dari awal banget, Al-Fatihah sudah menetapkan sebuah konsep ketuhanan yang universal, yang mencakup segalanya dan semua orang. Dan penekanan soal sifat-sifat Tuhan ini nggak berhenti di situ. Bagian selanjutnya malah menggali lebih dalam lagi. Ayat berikutnya bilang, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Coba diperhatiin. Kata Maha Pengasih, Maha Penyayang diulang lagi. Ini nunjukin betapa pentingnya sifat ini. Tapi habis itu langsung diimbangi dengan pengingat soal keadilan dan pertanggungjawaban. Ini perpaduan yang kuat banget antara harapan dan kesadaran diri. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya surat ini. Disinilah nadanya berubah total. Jadi sangat personal. Nah, di ayat inilah titik baliknya. Coba dengerin ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kerasa nggak perubahannya? Pembicara nggak lagi ngomongin tentang Tuhan, tapi sekarang langsung ngobrol ke Tuhan. Ini momen percakapan yang sangat intim dan langsung. Jadi ayat barusan itu intinya apa? Itu adalah sebuah perjanjian. Sebuah janji setia yang eksklusif. Dan pada saat yang bersamaan, juga sebuah pengakuan kalau kita ini sepenuhnya bergantung padanya. Inilah inti dari hubungan yang digambarkan dalam doa ini. Nah, setelah fondasinya kuat, kita tahu siapa Tuhan, dan kita sudah berikrar, barulah doa ini sampai ke satu-satunya permintaan utamanya. Setelah semua pujian, semua ikrar pribadi tadi, inilah satu-satunya permintaan besar itu. Ayatnya simpel, tapi luar biasa dalam. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Seluruh bagian awal doa ini pada dasarnya adalah landasan untuk satu permintaan ini, permintaan akan bimbingan. Tapi jalan yang lurus ini apa sih maksudnya? Ini bukan soal jalan tol atau jalan setapak ya. Ini adalah sebuah metafora untuk sebuah kehidupan yang seimbang, yang punya tujuan dan dipenuhi dengan kejelasan moral. Dan biar permintaannya makin jelas, makin spesifik, doa ini ngejelasin jalan yang lurus itu dengan cara yang cerdas, yaitu dengan nunjukin seperti apa jalan itu dan seperti apa yang bukan. Doa ini mendefinisikannya dengan kontras yang tajam banget. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Dan jalan yang harus dihindari? Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan mendefinisikan apa yang bukan, permintaannya jadi jauh lebih spesifik dan jelas kan? Jadi, kalau kita rangkum, perjalanan doa di Al-Fatihah ini punya 3 langkah yang logis banget. Pertama, puji-pujian, yaitu mengakui kebesarannya. Kedua, ikrar atau janji, yaitu membangun hubungan personal. Dan terakhir, baru deh permohonan, yaitu meminta bimbingan. Nah, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Gimana caranya konsep jalan yang lurus yang terdengar abstrak ini bisa kita wujudkan jadi tindakan nyata?
jadi pilihan-pilihan kita dalam hidup kita sehari-hari.